Baik, selamat malam Pak dosen. Dengan saya Maria Frosina Kiaraf, NIM 171236162, mahasiswa Prodi Pendidikan Musik semester 4 kelas 4B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi bagaimana seorang konduktor mendireksi menggunakan tongkat, yang dalam bahasa Inggrisnya adalah Your Basic Guide to Conducting. Di bab pertama ini, saya akan menjelaskan sedikit sejarah singkat dari konduktor tersebut. Konduktor pada abad pertengahan, yaitu abad ke-7, di mana konduktor dimulai di gereja Kristen yang menggunakan tongkat. Pada tahun 1794, konduktor pertama yang menggunakan tongkat adalah Guillaume de Paris. Perannya, dan karena musik menjadi lebih melibatkan dalam hal ritme, tongkat berputar untuk menunjukkan waktu dan ketukan yang kemudian berkembang menjadi tongkat yang digunakan saat ini. Faktanya, selama periode barok, pemain alat musik gesek dalam orkestra bertindak sebagai konduktor dengan menggunakan busurnya sebagai tongkat, atau pemain kecapi akan menggerakkan leher alat musiknya untuk berfungsi sebagai tongkat. Yang kedua, peran dan tugas konduktor. Peran dari tugas konduktor sama dengan pimpinan organisasi atau kelompok dimanapun, selama membawa visi yang terjadi terhadap musik. Biasanya mereka memimpin latihan dan pertunjukan sekelompok musisi, baik ensemble, instrumental ataupun paduan suara. Konduktor memikul tanggung jawab besar atas pilihan musik dan penampilan grup. Konser dan penampilan langsung grup mereka berada di pundak mereka. Cara menyampaikan perasaan mereka tentang musik, mempromosikan dan mengarahkan suasana hati setiap pertunjukan. Seorang konduktor juga harus mengendalikan sikap, suasana hati mereka, dan sebagainya. Mereka adalah pendukung dan promotor antara musisi dan pendengar selama pertunjukan langsung untuk membuat musik yang bagus yang melibatkan emosi. Yang ketiga, elemen ekspresif. Baik, konduktor perlu menyadari bahwa setiap komponen musik yang menambah terhadap tantangan dan gerakannya harus dianggap ekspresif. Yang keempat, analisis ekspresif. Pada titik ini, analisis skor diperlukan karena struktur adalah kunci interpretasi yang efektif, dan pengetahuan teori musik dimanfaatkan sepenuhnya. Sebagai seorang konduktor, bagian dari tanggung jawab Anda adalah mencoba dan membaca skor Anda, serta mengingat istilah-istilah ini agar dapat mengartikulasikannya dengan benar. Rallentando berarti musik harus mulai dimainkan
secara bertahap dengan tempo yang lebih lambat atau perlambatan. Tempo secara bertahap yang sering disingkat sebagai rel pada skor. Ritardando dalam banyak kasus digunakan untuk menciptakan ketegangan dalam musik. Tetapi juga dapat digunakan sebagai pengganti rallentando, memperlambat tempo musik secara bertahap terutama di akhir lagu. Yang berikut tongkat. Tongkat adalah tongkat yang digunakan oleh konduktor terutama untuk meningkatkan gerakan tubuh yang terkait dengan mengarahkan suatu ansambel musik. Tongkat besarnya memiliki panjang variasi dari sekitar 10 hingga 24 inci, 250 hingga 610 mili. Lebih umum digunakan pada masa kini. Jika seorang konduktor menggunakan tongkat itu sendiri haruslah makhluk hidup yang diisi dengan sejenis listrik, yang menjadikannya sebuah instrumen yang bermakna dalam gerakannya yang terkecil. Baik, pada bab 2 ini saya akan menjelaskan posisi awal atau pertama dalam melakukan atau mendireksi. Posisi awal yang sangat penting karena tidak hanya menentukan di mana tumit tangan Anda berada di posisi awal. Sekarang lengan atas Anda tidak boleh menyentuh atau menjauh dari tubuh Anda. Seperti ini teman-teman. Seperti pada contoh birama 2/4. 1, 2, 1, 2. Jika Anda menggunakan tongkat konduktor atau tongkat, telapak tangan kiri Anda harus sedikit terlihat. Oke. Dan jari-jari Anda harus lutut ke atas agar dapat dilihat oleh pemain Anda. Jika Anda tidak menggunakan tongkat, maka kedua telapak tangan Anda harus seperti tangan kiri. Contohnya seperti ini. Jumlah pola ketukan per birama atau ukuran dan tanda waktu biasanya dipertahankan dari awal hingga akhir karya. Demikian pula temponya juga. Hanya dalam beberapa kasus, tanda waktu dan mungkin tempo berubah. Penandaan tempo juga merupakan faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum Anda mulai memimpin sebagai bagian dari tanggung jawab utama seorang konduktor. Yang kedua, pentingnya dinamika. Faktor penting dalam pengajian musik yang ekspresif adalah apa yang dikenal sebagai dinamika, yaitu keras lembutnya dan heningnya, nada dan lembutnya dalam istilah yang jelas. Bagaimana volume musik disesuaikan? Dinamika merupakan cara penting untuk menyampaikan suasana hati dalam sebuah karya musik dan penggunaan dinamika oleh seorang konduktor. Merupakan elemen yang sangat diidentifikasi dari etika penampilannya. Yang berikut puncak. Sebaiknya gunakan tangan kiri untuk menunjukkan instruksi
pada ansambel, sementara tangan kanan menjaga ketukan dan tempo. Contohnya seperti ini. Perubahan dinamika dapat dilakukan dengan tangan kiri yang tidak digunakan untuk menunjukkan ketukan dan tempo. Tanda crescendo menandakan peningkatan volume atau penyaringan nada secara bertahap. Berikut, saat Anda melakukan crescendo, Anda harus secara bersamaan meningkatkan ukuran dan kekuatan pola ketukan tangan kanan untuk mendapatkan efek yang maksimal. Jumlah nada yang disertai dengan percepatan tempo yang sangat bertahap, semuanya berlangsung secara perlahan dan mungkin disertai dengan peningkatan dari register nada rendah ke nada yang lebih tinggi. Diminuendo artinya berbeda dengan crescendo. Diminuendo atau crescendo berarti mengurangi volume atau kekerasan secara bertahap dengan gerakan ke bawah. Tangan kiri merupakan alat yang sangat penting dalam memimpin, dan penggunaan tangan kiri secara efisien akan meningkatkan komunikasi Anda dengan ansambel. Gunakan tangan kiri untuk memperjelas gaya, suasana hati, atau ungkapan yang merangkum dinamika, dan dinamika ditunjukkan dengan berbagai cara. Yang berikut kontak mata. Sebelum memulai memimpin, berikan pandangan optimis dan memberi semangat. Semangat yang tinggi dalam artinya kepada seluruh anggota, karena mata merupakan sarana yang sangat berharga untuk membangun kontak pribadi antara anggota, konduktor, dan pemain. Yang berikut, Anda harus menguasai musik tersebut sehingga Anda dapat sesekali tetapi berulang kali melihat para pemimpin. Baik, pada bab ketiga ini saya akan menjelaskan tentang pola irama. Salah satu langkah dasar dalam belajar menjadi konduktor menguasai pola ketukan secara menyeluruh. Pada ketukan ini digunakan secara umum oleh konduktor orkestra dan banyak konduktor ansambel lainnya. Yang pertama, pukulan downbeat. Pukulan ini dikenal sebagai ketukan kuat, dimulai dengan gerakan lengan ke bawah yang kuat. Contohnya, tek, 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 tek. Dari tanda waktu selama musik dimulai pada ketukan yang kuat, yang merupakan downbeat. Yang kedua, pola 3 ketukan. Untuk lagu yang memiliki 3 ketukan per birama, digunakan pola 3 ketukan, yaitu 3/4. Contohnya, 1, 2, 3. Saat ketukan terjadi disebut ketus dalam, biasanya ditunjukkan dengan gerakan pergelangan tangan yang tiba-tiba atau perubahan arah tongkat. Yang ketiga, yang keempat, pola 4 ketukan, yang artinya dalam melakukan konduksi, pola 4 ketukan biasanya digunakan untuk karya musik yang memiliki tanda waktu 4/4. 4/4 menyiratkan bahwa kita memiliki 4 ketukan dalam satu birama. Dalam hal ini, gerakan konduksi dilakukan dalam 4 arah. Contohnya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Baik, kita lanjut pada bab berikutnya.
yaitu bab 4 yang di sini menjelaskan tentang isyarat. Pada saat dimana kita memberikan isyarat kepada pemain orkestra, baik Anda memberi isyarat atau tidak harus menyadari entry-entry tersebut. Pemahaman akan hal ini adalah bahwa konduktor harus mengetahui skor dengan baik sehingga ia tahu apa yang ia lakukan. Ada 3 cara utama untuk memberi isyarat. Yang pertama, isyarat dengan tangan kiri. Contohnya irama 2/4. 1, 2, 1, 2. Yang kedua, isyarat dengan kepala. Untuk memberikan isyarat dengan kepala disarankan untuk melihat ke arah para pemain dan melakukan kontak mata dan juga menggunakan kepala dengan tepat waktu ke arah pemain yang datang. Contohnya isyarat dengan tongkat. Sebagai konduktor disarankan agar untuk memberikan isyarat tongkat, Anda harus menghadap ke pemain musik dan mengarahkan tongkat ke arah mereka saat Anda memukul pola konduktor biasa. Contohnya irama 4/4. Tempo. Untuk menerapkan tempo, Anda memerlukan alat yang disebut metronom. Yang pertama, mengubah tempo. Sebagai seorang konduktor, perlu diperhatikan bahwa tempo sebuah karya musik biasanya bukan objek yang tetap. Dalam hal ini, tempo dapat berubah saat musik dimainkan, dan hal ini sebagian besar terjadi dalam musik klasik, di mana tempo dapat dikurangi atau dipercepat dan kembali ke tempo semula sebelum musik berakhir. Yang kedua, pukulan. Sebagai konduktor, Anda perlu memperhatikan bagaimana Anda melakukan konduksi untuk menyadari Anda. Istilah terus digunakan dalam konduksi untuk menandakan titik tertentu dalam pola konduktor. Anda harus mengekspresikan ritme dari musik ke ansambel atau indikasi suatu acara musik. Sementara mendorong masuknya sebagian anggota ansambel. Baik, sedikit penjelasan dari saya tentang bagaimana mendireksi menggunakan